Oke. Sudah, Pak. Oke. Yang ini Mbak Sabila dari kelas apa? Ya, kesana kemari ya, orang tua toh. Maaf Pak, saya Anissa Pak. Ini kemarin belum diganti namanya. Oh iya ya, dari kelas apa ini Mbak Anissa? Dari kelas A Pak. Yang kelas B siapa yang mau record? Saya Pak. Siapa? Nur Salsabila. Oke. Nur Salsa. N. Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Oke, nah dari data ini kira-kira kita memiliki data yang bersifat heterogen apa tidak, teman-teman? Heterogen, Pak. Heterogen, karena apa? Indonesia sudah memiliki data sendiri dengan keunikannya sendiri. Misal tahun 2010 sampai tahun 2013 itu kan nanjak perekonomiannya. Misal Vietnam bisa jadi waktu itu turun dan lain sebagainya. Jadi karena data dari setiap negara itu memiliki keunikannya masing-masing, jadi dengan data panel kemungkinan besar kita akan mendapatkan data yang heterogen. Sangat berbeda-beda karena memiliki data cross section ya. Keunikannya data cross section di sini. Kemungkinan besar kita memiliki sifat yang heterogen. Nah, sehingga dapat kita tulis dalam data panel menjadi seperti ini, teman-teman. Persamaannya. YIT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 IT tambah beta 2 X2 IT tambah beta 3 X3 IT tambah error IT. Nah, di sini Y, gimana? Untuk yang kelas B, recordingnya sudah diizinkan belum ya? Sampun sama Mbak Nur Salsa. Sudah. Sampun. Terima Kalau mau kasih. tambah lagi boleh ini Mbak Anissa. Oke ya, jadi Y ya. Y X X2 X1 X2 X3 ini merupakan variabel yang kita gunakan. Beta 0 ini adalah nilai konstanta. Beta 1, beta 2, beta 3 itu adalah nilai koefisien dari variabel independen. Sekarang error, ini adalah error term. Nah, sekarang di sini kita memiliki perbedaannya, yaitu ada I, di mana I itu menunjukkan cross section, dan T di sini menunjukkan data time series. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan dalam penulisan rumusnya adalah itu. Ya. Data panel sendiri bisa disebut dengan data mikro panel dan data makro panel. Data mikro panel itu gimana? Data mikro panel jika teman-teman meneliti dalam lingkup wilayah mikro, misal perusahaan, teman-teman ingin meneliti atau bank di Indonesia itu kan ada banyak sekali, ada sekitar 160 berapa bank di Indonesia yang dapat izin oleh OJK di bank. Nah, teman-teman ingin meneliti kesehatan bank itu dari misal menggunakan 123 bank. Nah, ini merupakan mikro panel. Kalau penelitian menggunakan negara tadi merupakan penelitian apa, teman-teman? Kalau yang negara tadi? Makro panel, karena lingkupnya lebih luas. Ya, seperti itu. Jadi dalam wilayah objek penelitian, data panel terbagi menjadi dua, yaitu data panel mikro dan data panel makro. Nah, dari sisi data yang kita miliki, jika nilai time series lebih banyak daripada cross section, maka ini disebut dengan long panel. Jadi datanya time series lebih banyak. Misal tadi negara ASEAN-nya cross section-nya 5. Sedangkan kita meneliti dari tahun 2000 sampai 2019.
Berarti T lebih besar daripada N. Time series lebih besar daripada cross sectionnya. Sehingga ketika data long panel, teman-teman perlu melihat atau cek auto korelasi. Nah, ini di dalam data panel ada cara mengeceknya. Checking auto correlation. Tetapi jika T lebih kecil daripada cross section, maka disebut dengan short panel dan teman-teman perlu mengecek yang namanya heteroskedasticity. Seperti ini. Nanti akan kita ajari juga bagaimana cara mengecek dua kemungkinan ini, baik autokorelasi maupun heteroskedasticitasnya. Nah, keuntungan menggunakan data panel, pertama, kemungkinan data tadi adalah bersifat heterogen, karena setiap negara memiliki keunikan data masing-masing. Pasti data Indonesia itu tidak akan sama dengan data di Malaysia, Vietnam, maupun Myanmar, sehingga heterogenitasnya sangat tinggi. Kedua, memungkinkan kita untuk mendapatkan nilai intercept dari setiap cross section-nya. Yang kedua ini, pertama heterogen, kedua kita dapat mengetahui nilai intercept dari setiap cross section. Yang seperti kita ketahui bahwa intercept dari setiap cross section itu akan didapati ketika kita menggunakan model panel fixed effect. Nah, nanti akan kita pelajari lagi. Dari nanti Indonesia memiliki nilai intercept sendiri. Malaysia memiliki intercept sendiri. Vietnam intercept sendiri, dan selanjutnya. Selanjutnya, kemungkinan besar kalau kita menggunakan data panel, memungkinkan kita cakupan analisisnya menjadi lebih dinamis. Lebih dinamisnya di mana, teman-teman? Kita meneliti negara ASEAN. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa meneliti lebih jauh daerah atau negara yang kita masukkan di dalam lingkup wilayah itu. Misal ASEAN kita menggunakan 5. Nah, kita bisa membandingkan antar negara itu. Dari 5 negara yang kita gunakan, cakup analisisnya menjadi lebih dinamis. Nah, di dalam data panel, nah nanti ketika kita running dengan Stata, nanti akan muncul yang namanya unbalanced panel dengan balance panel. Apa perbedaannya? Unbalanced panel itu ketika number of time series yang diobservasi itu lebih banyak daripada atau berbeda dari cross section-nya. Misal, kita memungkinkan untuk unbalanced panel, itu nanti kita misal Indonesia, kita teliti 9 tahun. Vietnam, 10 tahun. Lalu Malaysia 10 tahun, Myanmar 9 tahun. Nah, ini bisa kalau di dalam data panel, tapi nanti merujuknya ke unbalanced panel. Jadi data panel yang tidak seimbang. Kenapa bisa seperti ini? Karena setiap negara itu melaporkan datanya misal ke World Bank atau ke IMF, itu kan berbeda-beda rentang waktunya. Ada yang sudah update tahun 2020, ada yang belum update sampai saat ini tahun 2020. Seperti itu. Sehingga memungkinkan kita memiliki data yang unbalanced. Jadi berbeda-beda. Yang kedua, balance panel berarti seluruh cross section yang kita miliki dan data time series-nya itu sama. Misal Indonesia 10 tahun, berarti negara lainnya juga ikut 10 tahun. Pak, apa boleh Pak kita menggunakan unbalanced panel? Boleh, teman-teman. Ya. Tetapi di situ ada beberapa kita pelajari juga di Stata. Ya.
Ini adalah terkait dari data panel. Nah, sekarang kita juga sudah menyinggung minggu lalu terkait bahwa data panel itu memiliki tiga model. Data panel Y, IT tambah beta 0 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. IT tambah beta 2 X2 IT tambah beta 3 X3 IT tambah error IT. Oke. Yang harus diperhatikan sebelum kita membentuk data panel, yang harus teman-teman perhatikan bahwa variabel yang kita pilih, variabel independen yang kita pilih dari X1, X2, dan X3 itu tidak berkorelasi dengan error term di sini, teman-teman. Jadi tidak ada korelasi dengan nilai error. Jika ada korelasi dengan nilai error term, nanti akan menghasilkan data panel yang bias atau memiliki masalah, penyakit. Bisa kita katakan seperti itu. Nah, sehingga pemilihan variabel yang kita miliki itu harus terbebas dari korelasi terhadap nilai error term-nya. Nah, setelah itu kita sudah terbebas dari masalah ini, maka kita bisa melihat beberapa kemungkinan data panel yang kita miliki. Pertama, yaitu adalah data panel disebut dengan pooled model, atau biasanya disebut dengan common effect, atau juga disebut dengan pooled model atau pooled ordinary least square. Lalu yang kedua, data panel yang disebut dengan fixed effect, atau juga disebut dengan FEM, fixed effect model. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Dan yang terakhir itu adalah random effect. Atau random effect model seperti ini. Apa yang membedakan keduanya ini, teman-teman? Membedakan ketiganya ini. Pertama, kita belajar mengenai pooled model atau pooled ordinary least square. Dari kalimatnya saja, kita sudah melihat bahwa pada data panel model pool atau model common effect, dia itu eliminasi nilai cross sectionnya, teman-teman. Walaupun persamaannya seperti ini, tetapi dia mengeliminasi bentuk dari cross sectionnya, sehingga tidak ada yang namanya intercept cross section. Jadi ini kurang lebih sama seperti data panel atau ini lebih disebut juga dengan OLS yang sudah kita pelajari di Ekonometrika 1. Jadi ketika sudah seperti Ekonometrika 1 seperti ini, berarti dia sudah mengeliminasi nilai cross section-nya. Mungkin yang kemarin teman-teman mengambil tugas mini skripsinya Ekonometrika 1 dan dia menggunakan data cross section. Nah, teman-teman di situ kan tidak akan mendapati nilai intercept dari cross section-nya. Nah, ini sehingga ketika teman-teman nanti melakukan tugas akhir dan mendapati bahwa pool model data panelnya harus menggunakan common effect, nah berarti ada yang salah di sini. Karena menurut buku Baltagi dan menurut beberapa penelitian bahwa model common effect itu harus dihindari. Tuh. Itu yang pertama. Kita harus menghindari data panel model pool effect atau model common effect. Dan yang kedua adalah model fixed effect. Model fixed effect itu memungkinkan kita memiliki intercept cross section.
Sehingga nanti slope koefisien dari masing-masing negara itu bisa kita dapatkan. Lalu apa yang membedakan dengan random effect? Random effect juga memiliki intercept cross section. Tetapi yang membedakan antara fixed effect dan random effect bahwa dalam penentuan intercept cross sectionnya, kalau fix itu kan sudah kita tentukan di awal. Misal kita menaruh negaranya Indonesia di awal, Malaysia, Vietnam, terus Myanmar, Thailand. Nah, kalau seperti modelnya seperti ini, maka Indonesia akan menjadi, karena Indonesia nomor 1 kita taruhnya, maka Indonesia akan menjadi pembanding bagi negara yang lainnya. Nah, sedangkan yang random effect, nah itu kita tidak tahu mana yang bagi negara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda di sini. Ya. Antara random effect dan fixed effect, nilai interceptnya akan berbeda. Karena apa? Yang random effect kita tidak tahu negara mana yang sebagai pembanding, sedangkan yang fixed effect kita sudah tahu bahwa negara Indonesia yang akan menjadi pembanding bagi negara lain. Yang penting negara cross section ditaruh paling atas itu akan menjadi pembanding bagi negara yang lainnya. Seperti itu. Nah, kelebihan yang lain dari fixed effect, ya, kelebihan yang lain bahwa nanti di fixed effect kita dapat menggunakan data tertimbang. Nah, ini kelebihan dari fixed effect bahwa kita dapat menggunakan data tertimbang. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan LSDV, least square dummy variable. Kita contohkan yang least square dummy variable di sini. Ini misal Indonesia, contoh sederhananya saja. Lalu ini tahun 5 tahun saja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini misal Malaysia, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu misal Thailand, 1, 2, 3, 4, 5. Ini Y, X1, X2. Ini datanya masing-masing. Nah, kalau dengan least square dummy variable, maka akan ada dummy dari setiap negaranya. Misal D1 misal negara 1 untuk Indonesia, berarti negara lain adalah 0. D2 untuk 1 untuk Malaysia, berarti negara lainnya adalah 0. D3 1 berarti untuk Thailand. Tujuannya apa ini? Nah, di square dummy variable itu digunakan untuk melihat nilai intercept cross section berdasarkan variabel dummy yang dibuat ini, teman-teman. Ada D1, D2, D3. Nah, ini untuk melihat nilai intercept dari negara Indonesia berapa, nilai intercept dari negara Malaysia berapa, nilai intercept dari negara Thailand berapa. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nah, sekarang bagaimana cara memilih model terbaiknya? Nah, ini kita juga akan pelajari. Memilih model terbaiknya di sini. Kan kita memiliki 3.
Ada common effect, ada fixed effect, ada random effect. Sebentar, ada telepon sebenarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, untuk menguji antara fixed effect dan random effect, nanti kita akan menggunakan yang namanya Hausman test. Ya, apakah Hausman test ini mutlak? Ya, ini bisa jadi mutlak, bisa jadi tidak. Nah, tergantung bentuk panelnya, balance apa unbalance. Seperti itu. Akan kita pelajari ketika kita sudah menggunakan stata. Oke, untuk memudahkan kita langsung coba gunakan stata ya. Teman-teman silahkan bukan contoh datanya. Nah, saya buka dulu. Data panel. Sudah masuk belum datanya? Saya kirim di chat ini ya. Chat apa? Chat Zoom. Bentar. ASEAN 10. ASEAN 10. Silahkan dibuka teman-teman, sudah saya kirim. Sudah dapat semuanya? Belum, Pak. Di chat Belum, Pak. chat Zoom? Enggak Belum ada, ada, Pak. Ada Oke. Belum ada, Pak. Saya Belum kirim. ada, Pak. Di chat WhatsApp aja. Oke, sudah saya kirim.
Silakan dibuka, lalu buka juga statanya. Nah, cara menulisnya di Excel, nah ini harus seperti ini teman-teman. Di Excel, karena nanti kita masukkan ke Stata, negara ini kan tidak bisa dimasukkan karena bukan dalam bentuk angka, ini bentuknya huruf. Sehingga kita menggunakan kode di sini. Nah, 1 untuk Cina, 2 Hong Kong, 3 Indonesia, dan seterusnya. Sampai 10. Di sini tahunnya dari tahun 96 sampai tahun 2012. Nah, ini selanjutnya 96 dari tahun 2012. Nah, ini karena datanya sama, semuanya tahunnya ada, kemungkinan besar ini datanya adalah balance panel. Ini adalah RGDBC, ya, ini institusi financial depending, kedalaman finansial, dan ini adalah foreign direct investment. Ya, jadi ini sebagai pendapatan, ini sebagai institusi, ini sebagai kedalaman finansial atau akses finansialnya mudah atau gampang. Ini adalah foreign direct investment atau penanaman modal asing. Semuanya sudah siap? Sudah dibuka statanya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, saya masuk ke Stata. Oke. Kita tampilan Stata. Sekarang kita masukkan data ini, teman-teman. Teman-teman pilih file, pilih import, pilih Excel. Sudah? Nggak ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Ya, teman-teman cari di mana tadi menaruh datanya. ASEAN 10. Klik. Nah, kita pilih sheet 1. Hanya ada sheet 1. Dan jangan lupa di checklist ini, import first row as variable name. Sudah di checklist? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini yang ada tanda data editor, browse. Nah, kalau datanya sudah bentuknya hitam seperti ini, berarti data sudah masuk. Nah, kalau ini bukan angka, maka dia akan berwarna merah, sehingga tidak kebaca. Kalau hitam seperti ini berarti kebaca, teman-teman. Ya. Ini dari data panel di Stata. Ya, teman-teman warnanya hitam apa merah? Warnanya hitam apa merah ya, teman-teman? Nah, kalau sudah, nah ini kelebihannya Stata juga, kita hanya menggunakan komen di sini, teman-teman. Teman-teman tinggal klik XYZ kode year. Bukan country ya, karena country kita tadi datanya huruf sehingga tidak kebaca, sehingga kita menggunakan kode. Jadi XYZ kode year. Lalu kalau sudah klik enter. Di sini terteranya apa? Strongly balance. Dari tahun 96 sampai tahun 2012. Nah, jadi karena datanya memang ada semuanya, strongly balance. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita klik XT line. Misal for financial depending, karena dependentnya kita gunakan misal financial depending. Next FT ini nanti akan muncul. Nah ini.
Dari sini kita bisa melihat bahwa di negara Cina itu cenderung kenaikannya lebih smooth. Negara 5 ini kenaikan financial depending atau kedalaman finansialnya sangat cepat. Yang paling cepat itu negara 10 ini. Negara Indonesia 3 ini bisa kita lihat ya. Jadi negara Indonesia tertinggal jauh dibanding dengan negara lain bersama dengan negara 7. Negara 4 memiliki financial depending atau kedalaman finansial yang lebih bagus atau yang paling bagus dibanding dengan negara lain. Tetapi menunjukkan tren yang menurun sampai tahun 2010. Ya, seperti ini. Sedangkan yang lain naik. Indonesia ya kita bisa maklumi negara kita ini. Ya. Ini adalah contoh dari bentuk grafik. Jadi mudah ya. Kalau kita ingin gabungkan jadi satu, tinggal kita klik line, financial depending, overlay. Seperti ini teman-teman. Lalu klik enter, nanti akan muncul hasilnya. Ini kalau gabungannya menjadi seperti ini. Nah, paling tinggi ini warna kuning, nah, kode 4, negara 4 ya. Memiliki kedalaman finansial yang paling tinggi. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Iya Pak, datanya nggak keluar tuh Pak, habis diimpor. Mbak Yova ya. Coba Mbak Yova silakan share screen. Untuk saya cek kira-kira sudah benar atau belum. Oke. Coba diulangi lagi aja. Please clear di komen. Dihapus itu di komennya ya. Delete boleh. Ya, clear all. Nah, sekarang masukkan datanya, Pak. Di import first row. Oke. Klik OK. Yes, gitu aja. Oke. Lalu sekarang pilih data editor itu, Mbak. Data editor ada di sini. Data editor. Oke, buka browse yang browse. Nah, kayak ini sudah masuk ini berarti. Oke, ditutup aja kalau gitu. Oke, lalu jenengan bisa, ya, jadi jenengan langsung bisa mengikuti komennya ini, Mbak. Ini, pertama untuk data panel itu harus komennya ini, teman-teman. XTZ kode year, itu harus. Itu untuk persiapan data panel. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melihat berbagai bentuk, nah, sekarang kita akan masuk ke datanya. Langkah pertama, kita akan melihat dulu bentuk dari model apa namanya pool common effect. Nah, kalau common effect, teman-teman tinggal tulis seperti ini. Regress, financial depending, RCTPC, institusi, sama SDA. Silahkan diklik dulu ini, teman-teman.
Sudah. Ini adalah model common effect. Nah, sekarang di sini ya, kita perhatikan di dalam data model common effect ini tidak ada intercept cross sectionnya, teman-teman. Ya, jadi di sini tidak memiliki nilai intercept cross sectionnya. Nah, ini kurang lebih seperti data atau model OLS, ordinary least square, yang mengeliminasi nilai cross sectionnya, dan ini harus dihindari, teman-teman. Walaupun kita bisa lihat bahwa nilai RGDPC atau tingkat pendapatan masyarakat itu dapat mempengaruhi secara positif terhadap kedalaman finansial pada nilai signifikansi 10%. Nah, nilai institusional itu juga berpengaruh ternyata. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu juga turut berpengaruh terhadap kedalaman finansial. Nah, misal pemerintah mengeluarkan kebijakan atau kemudahan dalam melakukan transaksi. Nah, seperti itu kan juga termasuk kedalaman finansial. Dan foreign direct investment di sini tidak berpengaruh karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Ya, ini. Di dalam model pool OLS ini tidak terdapat yang namanya intercept cross section-nya. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi. Nah, sekarang setelah itu kita ingin melihat heterogenitas dari variabel atau dari model ini ya. Nah, kan ini modelnya mengeliminasi nilai cross section, tapi kita juga bisa melihat heterogenitasnya. Two-way scatter. Nah, okay. Apa aja itu FD? Misal kita gunakan dua variabel. Misal institusi ya, karena yang berpengaruh besar di sini adalah misal institusinya. Maka kita klik FD institution. Koma M label, kita menggunakan kode ini if FD institution koma, nah kita akan membuat kayak CL style dengan bentuk P2 misalnya. Kita coba two-way plot tab, nggak muncul two-way plot tabnya. Ada kesalahan ini berarti. Coba ya, kita ulangi paste sort kode FD min sama dengan min two way scatter. Sebentar ya, ini dicoba dulu ini. Ini kode apa ya? FD min. Simbol.
10 biji. Bisa nggak ini? 10. Oh, bisa ini. Nah, ini bentuk heterogenitas yang lain ya. Ini merupakan nilai rata-rata dari setiap cross section dari negara 1 yang kita sudah ganti label 1 jadi A sampai negara 10J. Dan kita bisa dapati bahwa rata-rata kedalaman finansial di negara 4 itu memang yang paling tinggi dibanding negara-negara lain. Dan yang paling rendah itu adalah Indonesia, ya C, label 3 tadi. Ini contoh ya, tapi kok ini nggak bisa ya tadi ya. Coba sekarang. If is not a two-way plot type. Oh, tidak bisa. Bukan two-way plot type berarti. Oke. Tapi kita menggunakan alternatif yang lain tadi. Alternatif yang lain dari ini, two-way scatter ini. Untuk melihat heterogenitas dari rata-rata nilai kedalaman finansialnya. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa dijadikan deskriptifnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Kita sudah regress dengan model common effect dan mendapati bahwa model common effect ini tidak memiliki nilai intercept dari cross sectionnya. Maka kita rubah. Nah, sekarang kita ganti menjadi X-Direct. X-Direct, FD, nah ini koma FE. Dengan fixed effect. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman. Jika kita lihat di sini, ya, tidak ada nilai probabilitas di bawah 0,05, yang artinya apa? Bahwa variabel independen di dalam model itu tidak berpengaruh terhadap financial depending. Kita bisa cek dulu datanya. Kira-kira perlu di lock apa tidak. Datanya masih sangat besar kecuali institusi sama FD. Berarti nilai FDA sama RGDBC-nya bisa kita bentuk dalam logaritma. Coba kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Gen RGDBC sama dengan log buka kurung RGDBC. Gen FDA sama dengan log buka kurung RGDBC. Sekarang kita rubah Pak, maaf, suara Bapak macet-macet. Oh, macet-macet ya, Mbak? Ya, terus screen recordnya juga macet-macet, Pak, nggak kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, tadi dari Lumayan dari tadi sih Pak yang putus-putus enggak nyambung sama itunya. oh, oke. Pak. Dari yang rumus, Pak. Dari awal berarti ya? Hampir dari awal. Dari label ini ya? Nah, saya pindahkan ini. Oke. Dari awal ya, saya coba ulangi lagi ya dari. Nah, kita clear dulu aja. Biar kita masukkan datanya. ASEAN, negara Asia di 10. Lalu langkah awal kita klik extend kode year. Ini langkah awal dalam data panel, teman-teman. Nah, kalau kita sudah dapati di sini bahwa kita memiliki data panel yang balance. Bahkan dia sebutkan strongly balanced. Dari tahun 96 sampai tahun 2012. Setelah itu kita regress. Yaitu FD
RGPC institusional FDA. Oh, salah tulis. RGD. Oh, RGDPC. Oke. Ini adalah bentuk pool OLS, teman-teman. Ya. Ini pool OLS atau common effect. Di mana di dalam model ini itu tidak terdapat nilai intercept dari setiap cross sectionnya. Maaf Pak, Gimana? kok di tempat saya masih nggak berubah ya? Di teman-teman udah berubah belum? Belum juga. Iya, Pak. Belum, Oh, Pak. iya Pak, Belum juga. bagus. Belum, Pak. Agak Antara sinkron layar sama iya, tidak Pak. sinkron sama share screen sama yang disampaikan Bapak. Oke, sekedap. Saya stop dulu kalau gitu. Sudah muncul apa belum sekarang? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. muncul. Udah kalau sekarang, Pak. Sudah ya? Udah. Oke. Ini adalah bentuk data panel yang disebut dengan common effect. Di dalam bentuk common effect ini, teman-teman, ini tidak ada yang namanya intercept cross sectionnya. Sehingga ketika teman-teman menggunakan data panel kok jatuhnya menggunakan common effect, itu harus dihindari. Nah, beberapa saya uji skripsi mahasiswa kakak kelas itu ada yang 2 jatuh ke common effect, lalu saya minta untuk membenarkan agar menggunakan fixed effect atau random effect. Karena di sini tidak atau mengeliminasi nilai cross sectionnya. Nah, setelah kita dapati nilai ini tidak memiliki nilai berlanjut ke X direct, ditulis juga teman-teman financial depending, RGDPC institusional FDA, koma fixed effect, seperti itu. Sudah sampai di sini? Kalau sudah, kita klik enter. Di sini kita sudah menggunakan yang namanya fixed effect. Nah, di sini teman-teman yang teman-teman perlu ketahui, pertama, kita di sini memiliki nilai, nah ini, di sini adalah nilai error UT. Ini merupakan nilai error yang berkorelasi dengan nilai regresor pada fixed effect. Oke. Lalu nilai rho, nah ini yang membedakan antara common effect sama fixed effect di sini ada nilai rho di sini. Nilai rho ini itu didapatkan dari mana? Dari sigma ini. Sigma U pangkat 2. Ini kalau teman-teman hitung manual nanti hasilnya adalah nilai rho ini. Dibagi sigma U pangkat 2 ditambah sigma E pangkat 2. Jadi ini pangkat 2 ditambah nilai ini pangkat 2. Hasilnya berapa nanti dibagi dengan sigma U pangkat 2. Nanti hasilnya adalah rho ini. Ya. Apa sih itu teman-teman? Sigma U itu adalah nilai residual within group. Nah, jadi within group itu nilai residual tanpa nilai cross sectionnya. Sedangkan nilai sigma E-nya itu adalah residual dari setiap cross sectionnya. Jadi ada yang dibedakan antara yang
tanpa cross section dan dengan cross section. Nah, digabungkan menjadi fixed effect ini. Nah, teman-teman pasti di sini bertanya-tanya juga di mana nilai intercept cross sectionnya. Nah, nilai intercept cross sectionnya itu akan muncul ketika kita menggunakan country, kode berarti. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa nilai probabilitasnya baik RGDBC, institusional, FDA, ini di atas apa di bawah 0,05 teman-teman? Di atas, Di atas. Kalau di Di atas atas, artinya Pak. apa? Menerima Menerima H0 apa HA? menerima H0. H0, benar. Menerima H0 yang artinya bahwa variabel independen dari RGDBC, institusional maupun FDA itu tidak berpengaruh terhadap kedalaman finansial. Nah, ini karena data kita belum kita rubah ke dalam bentuk logaritmanya, sehingga masih cukup besar. Kita coba rubah gen RGDBC sama dengan log buka kurung RGDBC. Gen apalagi itu FDA. Nah, FDA jadi kecil aja. Log buka kurung FDA. Nah, sekarang kita masukkan nih datanya nih. Extract FD RGDBC institusional FDA FA. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Sekarang nilai RGDBC-nya sama institusionalnya di atas apa di bawah 0,05? Halo? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Nilai probabilitas di bawah 0,05 ini apa aja variabelnya? Nilai probabilitas di bawah 0,05 variabel apa aja itu? RGDBC, Pak. Sama Betul. INS sama Ya. Jadi ya udah. kelembagaan dan pendapatan masyarakat itu berpengaruh terhadap kedalaman finansial. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapati nih nilai fixed effect-nya. Nah, sekarang kita coba simpan ini dulu, estimate store fix. Langkah selanjutnya bisa teman-teman klik XI angka titik 2 regress FB RGDBC terus apalagi institusional FDA. Sekarang klik I titik kode. Nih teman-teman. Ini adalah model LSDV, least square dummy variable. RG, oh salah tulis, sorry. RGDBC. Nah sekarang kita sudah memiliki nilai least square dummy variable, teman-teman. Di mana least square dummy variable? Nih, sekarang kita sudah memiliki intercept dari setiap cross section dari negara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan negara 1 mana? Dia di dalam nilai konstanta. Karena negara 1 itu sebagai pembanding dari negara lainnya, maka dia masuk di nilai konstanta itu. Nilai interceptnya. Akan kita bahas nilai intercept minggu depan. Apa yang dimaksud dengan intercept dan bagaimana interpretasinya. Dan kalau kita bisa lihat di sini bahwa nilai intercept dari cross section setiap negara itu memiliki nilai di bawah 0,05 kecuali negara 10 ini.
Apa artinya akan kita bahas minggu depan juga. Ya. Nah, ini yang disebut dengan least square dummy variable. Ini kalau kita perhatikan di sini, nah, saya hapus dulu. Nah, okay. Teman-teman kalau perhatikan nilai koefisien dari RGDPC institusional sama FDA itu akan sama dengan nilai fixed effect-nya. Kita perhatikan ya. 51319, di sini juga 51319, 0,92, minus 5. Yang membedakan apa? Nilai konstantanya. Karena nilai konstantanya sudah masuk nilai intercept dari setiap cross section atau setiap negara. Nih. Itu adalah terkait dengan least square dummy variable. Selanjutnya, kita sudah dapati itu. Nah, misal kita ingin ngecek di sini estimate menghilangkan nilai heteronya, bisa juga. Estimate store OLS, teman-teman tinggal klik AREC, lalu FD, RGDPC, institusional, FDA. Lalu di sini absorb, kita akan menghilangkan nilai unobservation atau nilai yang tidak terlihat di dalam negara kode. Ini teman-teman. Perhatikan di sini, ya. Maaf, Pak. Oke. Masih enggak itu, Pak. Masih nggak sinkron? Iya. Iya, Lama Pak. respon. Nah, saya stop share dulu ya. Stop share, sekarang saya buka lagi. Oke, sekarang sudah muncul apa belum teman-teman? Belum, Pak. Oke, sebentar. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Tem. Belum, Pak. Oke, sebentar. Enggak muncul ya. Oke, saya restart dulu nih. Sudah muncul apa belum teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, Atau sebentar. mungkin sinyal Bapak, Pak. Iya, kayaknya sinyal saya ini. Soalnya cukup dari awal, Pak, yang itu tidak sinkronnya. Oh, oke. Coba kalau ini sekarang muncul nggak misal? Sebentar. Kalau sekarang muncul, yang muncul apa di halaman teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Juga. loading. Si loading ya. Loading, putar-putar, Pak. Apa gara-gara putus kabelnya di laut ya ini ya? Kemungkinan, Pak. Masalahnya saya nonton juga. Ini agak udah bisa, Pak. Udah bisa? Iya, Pak. Tapi Udah. suaranya, Pak. Tapi Suaranya yang anu ya? Enggak kok, Pak. Enggak. Nah, coba kalau sekarang saya share screen lagi. Yang muncul apa di tempat teman-teman nih sekarang? portal, Pak. Portal, Pak. Oke, bentar ditunggu lagi. Sekarang munculannya apa? Portal, Pak, masih, Pak. Portal, Pak. Portal, Pak. Kasus ini.
Oke, kita absen dulu aja kalau gitu ya. Kok nggak muncul ya? Tanggal 27. Kita panen. Oke, coba Tristania ada? Hadir, Pak. Oke, Lestiana Anggreni, Hadir, Pak. Febi Utami, Hadir, Pak. Vika Rizky, Hadir, Pak. Rizka Alvina, Hadir, Pak. Risa Yuandita, Hadir, Pak. Nurmelinia, Hadir, Pak. Agung Ramadhani, Agung Ramadhani, Eva Firda, Hadir, Pak, hadir. Agung Oh, Ramadhani Hadir, Pak. hadir. Eva, hadir, Pak. hadir. Rifki Ahnaf, Oki Dewi, Hadir, Pak. Alifah Triandita, Bagus Yoga, Hadir, Pak. Yova Tri, tadi ada ya Mbak. Hadir, Nunung Pak. Zahrotul Hayat, Hadir, Pak. Mahardika, Hadir, Pak. Lisa Damayanti, Hadir, Pak. Eva Yovanda, Hadir, Pak. Pristia Ananda, Katanya Hadir, sinyal Pak. jelek, Pak. Agustin, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Bundan, Hadir, Pak. Rias Listiawati, Hadir, Pak. Hadir. Erlangga, Hadir, Pak. Dias, Bayu Asmoro, Rizka Atik Nur, Hadir, Pak. Yayu Susmiati, Hadir, Pak. Adim Nur Razak, Hadir, Pak. Heru Kusuma, Hadir. Ainun Rahmawati, Hadir, Pak. terus Alfian Fandi, Hadir, Pak. Diah Saraswati, Hadir, Pak. Naufal Ramadhani, Robi Apriansah, Hadir, Pak. Muhammad Yuga, Hadir, Pak. Zul Haidar, Hadir, Pak. Febriana Hadir. Budi, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Anissa Febriani hadir, Lia Oktavianti, Hadir, Pak. Nurul Fitriatun Nisa, Hadir, Pak. Muhammad Ridwan, Hadir, Pak. Sabila Putri Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, coba ini yang absen siapa ini? Rifki Ahnaf, Alifah Triandita, Dias Bayu, Noval Ramadhani. Kita simpan. Hadir, Pak. Oh, Noval hadir. Sebentar. Noval. Oke. Muncul nggak kalau ini sekarang di tempat teman-teman nih? Portal, Pak, itu. Ya, muncul tapi. Muncul, Iya, Pak. Muncul, Pak. Kenapa ini ya? Kok nggak kuat masa? Sinyal mungkin, Pak. Muncul, Pak. Cuman telat, Pak. Telat ya? Ini sinyal berarti kalau gitu ya. Tanggal 27. Oke, sekarang kelas B. Novandi, Hadir, Pak. Khairul Anwar, Hadir, Pak. Zahroh Qurrata Ayun, Hadir, Pak. lalu Fani, Hadir, Pak. Siti Kamsina, Hadir, Pak. Fakhri Adrian, Hadir, Pak. Danang Jati,
Hadir, Pak. Farhan Kemal Pasha, Hadir, Pak. Iwaul Hamdi, Hadir, Pak. Pandi Febriansa, Hadir, Pak. Anissa Rupaning Tias, Hadir, Pak. Alina Firdaus Ghazali, Tadi sempat masuk, tapi tiba-tiba keluar soalnya mati listrik, Pak. oke, Zaki Noval Alwan, Hadir, Pak. Maulana Ibrahim, Hadir, Pak. Dewi Intan, Khairun Nisa Billah, Hadir, Pak. Amin Fatori, Hadir, Pak. Nur Mayani Nanda, Pak. Juliana Santoso, Hadir, Pak. Mbak Nur Salsa ada, Anti Hadir, Anggriani, Pak. Hadir, Dimas Pak. Aditya, Hadir, Pak. Faiz Angga, Hadir, Pak. Abdul Ghani, Hadir, Pak. Regi Zaki Mubarok, Hadir, Pak. Apriya Trihastuti, Hadir, Pak. Asid Asadiki Alvin, Fauzan Resta, Hadir, Pak. Retno Kumalasari, Hadir, Pak. Sahrul Muhammad Basri, Hadir, Pak. Eldo Bagas Wicaksono, Hadir, Pak. Tony Aditya, Puja Dego Asmara, Hadir, Pak. Nazmi Aulia, Hadir, Pak. Dian Siska, Hadir, Pak. Dimas Panji, Hadir, Pak. Rahadian Nur Rahmat, Hadir, Pak. Monica Presilia, Hadir, Pak. Indah Gita, Hadir, Pak. terus Mufid Prabowo, Hadir, Pak. Rifa Indriani, Hadir, Pak. Tegar Imam Muzadi, Hadir, Pak. Khaira Wahyuni, Hadir, Pak. Mutia Rahma. Hadir, Pak. Coba ini yang nggak hadir. Dewi Intan Permatasari. As-Sadiki Alvin, Tony Aditya. Udah, Pak. Oke, kita cukupkan dulu karena mungkin ini sinyal. Nanti saya lihat dulu hasil recordingnya yang record tadi Mbak Nur Salsa sama Mbak siapa tadi ya. Nanti dikirim di grup, nanti akan saya lihat. Nanti minggu depan akan kita ulangi lagi terkait dengan running di Stata, dan minggu depan juga saya minta teman-teman sudah mendapatkan kelompok sebagai tugas UTS-nya nanti. Nah, nanti untuk temanya bisa kita sambil jalan, tapi yang penting minggu depan teman-teman sudah dapat kelompoknya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Pak. Ini Dias Bayu Asmoro, ini kelas apa nanti saya cek. Kelas apa, Pak? Oke, nanti saya cek ya. Mohon maaf Oke, tadi kita- kendalanya. Pak, Ya, Asadiki saya juga, katanya ini, Pak. ternyata saya juga kesulitan sinyal ini. Mungkin saya ganti. Pak Asadiki sinyalnya jelek, Pak, katanya. Kelas apa Asadiki? Kelas B, Pak. Asadiki Alvin Fadli, Pak. Ya, oke. Kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Fatubilaik. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Maaf ya, nanti saya cek lagi.